Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahamullah dengan NIM 2108 Di sini saya bertugas sebagai moderator dari kelompok 1 yang dimana akan membahas materi mengenai gambaran umum sistem informasi manajemen. Sebelum kami di sini memaparkan materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok pertama, yaitu yang pertama adalah Ahmad Ulil Absor dengan NIM akhiran 2001. Yang kedua yaitu saya sendiri Muhammad Fahamullah dengan NIM akhiran 2060. Yang ketiga yaitu April Dayanti dengan NIM akhiran 2062. Dan yang terakhir yaitu adalah Rosalia Rosida dengan NIM akhiran 2063. Baik, untuk materi yang pertama itu ada pengenalan pada manajemen informasi. Di mana informasi merupakan sumber daya utama bagi manajer yang dapat dikelola, bersumber pada dua pengaruh, yaitu kegiatan bisnis semakin kompleks dan yang kedua ada komputer mencapai kemampuan yang semakin membaik. Output yang dihasilkan digunakan oleh manajer dan orang-orang yang membutuhkan. Di mana keahlian manajer ini terdapat dua keahlian, yang dimana ada computer literate dan information literate. Sumber daya manajemen informasi yaitu ada dua sumber, diantaranya yang pertama sumber daya fisik yang meliputi manusia, mesin, material, dan uang. Dan sumber daya yang kedua yaitu sumber daya konseptual yang meliputi informasi, yang dimana itu sudah termasuk data. Tugas manajer mengelola sumber daya ini agar dapat digunakan secara efektif. Manajer harus memastikan bahwa data mentah yang terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna, dan kemudian memastikan bahwa informasi tersebut layak digunakan oleh orang-orang di lingkungan organisasi dalam bentuk yang tepat dan pada saat yang tepat, sehingga informasi tersebut dapat digunakan secara maksimal, dan akhirnya manajer membuang informasi yang tidak berguna dan menggantikannya dengan informasi yang up to date. Oke, selanjutnya ada tingkat manajemen, di mana tingkat manajemen ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada manajemen puncak atau top level management, dan yang kedua ada manajemen menengah atau middle management, dan yang terakhir ada manajemen lini pertama atau first level atau first line management. Nah, di mana manajemen puncak atau top level management ini adalah tingkatan manajemen yang tertinggi dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Sebutan orang yang memegang posisi dalam manajemen puncak ini yaitu direktur, presiden direktur, dewan direksi, dan sebagainya. Dan tingkatan manajemen yang kedua itu ada manajemen menengah atau middle management, yang bertugas mengembangkan rencana-rencana sesuai dengan tujuan dan tingkatan yang lebih tinggi dan melaporkannya kepada top manajemen. Sebutan orang yang memegang posisi dalam manajemen menengah adalah kepala departemen, kepala pengawas, dan sebagainya. Dan yang tingkatan manajemen yang terakhir itu ada manajemen lini pertama atau first level atau first line management. Manajemen ini pertama merupakan tingkatan yang paling bawah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional. Manajemen lini pertama ini dikenal sebagai istilah operasional, yaitu seperti supervisor, kepala seksi, dan mandor. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fungsi manajemen. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen, yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu ia menyebutkan 5 fungsi manajemen, yaitu yang pertama adalah merancang, mengkoorganisir, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi 3, yaitu yang pertama adalah perencanaan atau planning, adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing, dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengarahan, yang dimana adalah suatu tindakan untuk
mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha yang telah dibentuk atau Berikut merupakan bab mengenai keahlian pihak manajemen. Yang pertama yaitu komunikasi. Manajer menerima atau mengirimkan informasi dalam bentuk dua hal, lisan dan tulisan. Yang pertama adalah lisan. Lisan bisa saja dilakukan pada saat meeting, sedangkan tulisan bisa saja dalam bentuk laporan ataupun surat. Yang kedua yaitu pemecahan masalah sebagai kegiatan yang mengarah pada solusi suatu permasalahan yang dimana manajer terlibat dalam pengambilan suatu keputusan. Materi selanjutnya ada pengertian sistem. Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Jenis-jenis sistem ada sistem terbuka yaitu mendapat pengaruh dari lingkungan luar seperti organisasi. Sistem tertutup yaitu tidak mendapat pengaruh dari lingkungan luar seperti sistem lab yang tidak boleh terkontaminasi dengan udara luar. Data dan informasi. Data adalah bentuk yang belum diolah. Data berupa fakta-fakta dan angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Informasi adalah bentuk yang sudah diolah atau diproses dan secara relatif memberikan arti bagi pemakainya. Materi selanjutnya ada evolusi sistem informasi berbasis komputer. Usaha penerapan komputer dalam bidang bisnis terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Tahapan perkembangan tersebut yaitu yang pertama ada fokus awal pada data. Didukung dengan munculnya Pushcart dan Key-driven bookkeeping machines. Dan perusahaan umumnya mengabaikan kebutuhan informasi para manajernya. Aplikasi yang digunakan yaitu sistem informasi akuntansi. Yang kedua ada fokus baru pada informasi. Seiring dengan diperkenalkannya generasi baru alat penghitung yang memungkinkan pemrosesannya lebih banyak. Hal tersebut diorientasikan untuk konsep penggunaan komputer sebagai sistem informasi manajemen atau SIM yang berarti bahwa aplikasi komputer harus diterapkan dengan tujuan utama yaitu untuk menghasilkan informasi manajemen. Yang ketiga, fokus revisi pada pengambilan keputusan. Merupakan hal yang berbeda dengan konsep SIM, DSS adalah sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan serta diambil keputusannya oleh manajer. Yang keempat ada fokus sekarang pada komunikasi atau OA. OA memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik. OA terus berkembang meliputi beragam aplikasi seperti konferensi jarak jauh, voicemail, email, electronic calendaring, voicemail transmission, dan desktop publishing. Istilah lainnya dalam menggunakan semua aplikasi OA tersebut dinamakan dengan kantor virtual. Yang kelima ada fokus potensial pada konsultasi. Jadi dasar AI adalah komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu bidang. Sistem yang menggambarkan segala macam sistem yang menerapkan kecerdasan buatan untuk pemecahan masalah dinamakan dengan sistem berbasis pengetahuan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang para spesialis informasi. Yang pertama itu adalah pengelola database, yaitu bekerja sama dengan sistem analis membuat database yang berisi data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi. Database yaitu sekumpulan data yang terintegrasi, diatur, dan disimpan menurut cara yang memudahkan dalam pengambilan kembali data tersebut. Kemudian ada sistem analis, yaitu mengembangkan sistem yang baru dan memperbaiki sistem yang lama. Kemudian ada spesialis jaringan, yaitu bekerja sama dengan sistem analis membentuk jaringan komunikasi data yang menyatukan sebagai sumber daya komputer. Kemudian ada programmer, yaitu menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh sistem analis untuk membuat kode-kode instruksi yang menyebabkan komputer memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan oleh semua orang di dalam organisasi. Kemudian ada operator, yaitu mengoperasikan komputer dalam skala yang besar. Nah,
Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pengembangan CBIS atau yang biasa disebut dengan pengembangan sistem berbasis komputer. Dalam beberapa hal tiap subsistem CBIS ini identik dengan organisme hidup, yakni lahir, tumbuh, matang, berfungsi, dan mati. Proses evolusi tersebut dinamakan siklus hidup sistem atau System Life Cycle atau disingkat dengan SLC. Pengembangan CBIS ini mengikuti sistem life cycle yang terdiri dari A. Tahapan perencanaan, B. Tahap analisis, C. Tahap rancangan, dan D. Tahap penerapan. Dan yang terakhir ada tahap penggunaan. Nah, siklus hidup suatu sistem ini bisa berlangsung beberapa bulan ataupun beberapa tahun dalam satuan bulan atau tahun. Penentu lama dan yang bertanggung jawab atas SLC berulang ialah pemakaian CBIS. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai gambaran umum Sistem Informasi Manajemen. Saya mewakili rekan-rekan dari kelompok pertama ingin mengucapkan terima kasih untuk para audiens telah mendengarkan dan menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Dan saya mewakili rekan-rekan dari kelompok pertama juga ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kalimat atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.